Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Selama mengikuti ibadah, jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo Yen Kids, halo adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya? Oke, waduh adik-adik tidak terasa ya. Ini sudah hari Minggu lagi dan kita ketemu lagi ya. Kita ketemu untuk kembali bersama-sama kita mau beribadah pada hari ini ya. Miss Dewi selalu mengingatkan dan mendorong adik-adik semua ya untuk tetap setia ya mengikuti ibadah setiap hari Minggu ya. Sekalipun secara online gak apa-apa ya. Kita tetap percaya dimanapun kita berada ya. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalian juga harus percaya ya, bahwa dimanapun kalian beribadah, ya sekalipun di rumah, ya tapi Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kalian ya. Dan Miss Dewi yakin Tuhan Yesus senang ya, kalau lihat adik-adik semua semangat ya, punya sukacita untuk datang pada Tuhan ya, untuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik hari ini ya kita akan belajar dari firman Tuhan ya, menjadi anak Tuhan yang murah hati ya. Kita mau belajar ya untuk menjadi orang anak Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Karena apa? Karena Bapa kita di sorga juga adalah Bapa yang murah hati ya. Jadi siapkan hati kalian ya, fokus ya, dengarkan baik-baik pada waktu nanti firman Tuhan dibagikan ya, biar kalian mengerti apa yang Tuhan mau ya, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kalian. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Miss Dewi mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama berdoa, membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Oke? Ayo kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama. Kami mau beribadah Tuhan pada pagi hari ini sekalipun secara online Tuhan. Tapi kami bersyukur kami masih diberi kesempatan ya Tuhan. Untuk kami pagi hari ini kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau menyanyi, memuji, menyembah Engkau. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami juga mau belajar isi hati Engkau melalui firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap adik-adik Tuhan, anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong mereka untuk bisa duduk manis, untuk bisa fokus dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk yang siap memuji Tuhan, semuanya berdiri. Everyone stand up, we clap and sing for Jesus.
adik-adik, kita akan memuji Tuhan satu kali lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini yang kuanak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini yang kuanak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita nyanyi dari awal, mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Your heart. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini yang kuanak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini yang kuanak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. One more time we sing ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini yang kuanak, layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tangan. Ya Bapa, Bapa, ini yang kuanak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik, sebelum firman, ayo kita siapkan hati untuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mau terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena Roh-Mu tinggal di dalam kami. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami dapat duduk tenang Tuhan, kami dapat memiliki telinga yang mau mendengar firman. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, karena kami mau tumbuh menjadi anak-anak-Mu. Sama seperti Engkau setia Tuhan, kami juga mau setia untuk mengasihi Engkau. Thank you Lord, in the name of Jesus we pray. Amen. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya,
Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Selamat pagi adik-adik. Apa kalian tiap minggu tetap setia untuk ikuti ibadah atau enggak? Semoga terus tetap setia ya untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ya adik-adik ya. Ketemu lagi sama Miss Josephine. Masih ingat kan ya? Semoga masih ingat ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang kemurahan hati. Oke, sebelumnya Miss Josephine mau tanya kalian semua sehat-sehat kan ya? Semoga semuanya sehat-sehat ya dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita mau belajar hari ini tentang kemurahan hati. Sebelumnya kita mau lihat dulu ya ayat firman Tuhan. Kita semua baca ya. Bawa semua Alkitabnya. Kalau enggak, ikutin Miss Josephine ya. Kita mau baca di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, murah hati itu apa sih? Adik-adik tahu enggak? Murah hati itu adalah kita mau memberi ya. Kita mau belajar memberi, kita mau belajar berkorban sama seperti Bapa kita di surga yang memberikan Yesus anaknya untuk mati buat kita, menggantikan dosa kita karena dia sangat mengasihi kita sehingga dia bermurah hati untuk memberikan anaknya untuk kita supaya kita nggak berdosa dan kita supaya ditebus ya, kita mendapat kasih karunia sehingga kita selamat. Nah, kita mau belajar kemurahan hati, kita mau belajar tentang kasih yang Tuhan Yesus miliki untuk kita juga belajar untuk mau bermurah hati kepada orang lain ya. Oke. Miss Josephine kasih contoh tentang kemurahan hati ya, di mana Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Semua tahu ya ceritanya tentang orang Samaria ya. Di mana orang Samaria ini lewat di perjalanan, kemudian dia melihat ada orang yang dirampok ya. Ada orang yang dirampok habis-habisan dan waktu itu orangnya lagi tergeletak gitu ya. Nah, terus orang Samaria ini mengangkat dia, menaikkan dia di keledainya, kemudian membawa dia ke penginapan sampai dia memberikan uang ke yang punya penginapan itu. Kalau uang ini nggak cukup untuk merawat dan biaya penginapan dan obat-obatan dan sebagainya, nanti aku akan kembali untuk kasih kekurangannya kayak gitu ya. Wow, kita melihat ini luar biasa ya, bahwa orang Samaria ini baik hati banget ya, sangat bermurah hati. Dia bersedia untuk jalan jauh, dia berjalan kaki sedangkan orang ini dinaikkan keledai. Terus dia masih juga memberikan perawatan, dia masih juga memberikan uangnya kayak gitu ya. Dan dia sampai tidak habis di situ aja, dia mau kembali untuk kalau kurang dia akan memberikan kekurangannya kayak gitu ya. Jadi kita mau belajar tentang Samaria yang baik hati ini, di mana dia ini mau berkorban apa yang dia punya kayak gitu ya. Begitu pula dengan kita adik-adik ya, kita mau belajar tentang kemurahan hati ini, di mana kita ini mau berkorban untuk seseorang di sekeliling kita, teman kita, orang-orang yang gak kita kenal sekalipun ya. Kita mau belajar untuk berkorban apa yang kita punya. Nah, pengorbanan tentang kemurahan hati itu bukan bicara cuma tentang materi, tentang uang yang bisa kita berikan ya. Nggak di situ aja, tapi kita bisa memberikan apa yang kita punya. Apa itu? Mungkin waktu kita, perhatian kita, di mana saat ini lagi situasi seperti ini ya, pandemi kayak gini ya. Mungkin teman kita ada yang orang tuanya lagi sakit, ada yang kakek atau neneknya lagi sakit, atau bahkan teman kita itu sendiri pun yang lagi sakit. Kita mau berikan waktu kita, perhatian kita mau
mungkin dalam bentuk apa? Mungkin kita mau telepon dia, hibur dia, kita mau memberikan perhatian ke dia gitu ya. Terus kita juga mungkin apa lagi yang bentuknya? Mungkin kita mau berdoa buat teman kita itu ya kan. Kita mau berdoa untuk kesembuhan yang kesembuhan mamanya atau papanya, kita enggak tahu ya, yang kita mau mendengarkan keluh kesahnya dia kayak gitu. Nah, itu semua adalah bentuk kemurahan hati. Jadi apa yang bisa kita berikan ya? Mungkin waktu kita, perhatian kita, doa-doa kita, atau mungkin bahkan talenta kita. Misal kita bisa masak yang sederhana kayak gitu ya adik-adik. Siapa yang di sini belajar masak ya pada waktu pandemi ini, mungkin bisa masak spaghetti atau roti atau yang gampang-gampang kayak gitu ya. Nah, kalian bisa beri perhatian ke mereka dalam bentuk apa yang kalian bisa kayak gitu ya. Atau kalian bisa juga pesankan GrabFood atau apa gitu ya. Segala bentuk pengorbanan yang bisa kalian berikan untuk teman-teman kalian, untuk orang-orang sekeliling kalian kayak gitu ya. Atau mungkin cuma sekedar bantuan-bantuan kecil kayak gitu ke orang-orang yang gak kita kenal di luar sana. Mungkin dalam bentuk makanan bungkus atau apa, kita bisa dalam bentuk apapun ya, kemurahan hati itu ya. Dimana kita itu mau belajar berkorban untuk orang lain. Tadi dikatakan di Lukas 6 ayat 36 ya. Tuhan itu menghendaki kita supaya kita ini murah hati seperti siapa? Seperti Bapa. Bapa kita itu murah hati, di mana Dia memberikan Yesus. Karena Dia sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Begitu pula kita mau belajar dari Allah Bapa kita ya, yang sangat mengasihi kita. Kita juga mau belajar untuk mengasihi orang-orang lain di sekeliling kita. Kita mau belajar untuk bermurah hati ya. Nah, Miss Josephine juga mau baca dari ini ya, di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kita berkat-berkat yang kita terima, semua hal yang kita miliki itu sebenarnya adalah miliknya Tuhan ya. Tuhan itu telah menjadikan kita kaya gitu ya. Kaya dalam apa? Dalam kemurahan hati. Sekalipun kita mungkin enggak berkelebihan dalam materi, tapi kita ini mempunyai kekayaan dalam kemurahan hati ya, di mana kita ini mau memberikan apa yang kita punya kayak gitu ya, apa yang kita punya. Nah, Tuhan akan, karena kita sudah mengenal kasih karunia, karena kita ini sudah kita tahu bahwa kita ini telah ditebus, kita ini mengenal kasih karunia, kita ini telah mendapat kasih karunia, sehingga kita pun juga mau memberikan kasih karunia itu kepada orang lain ya. Kemudian kita baca juga di 2 Korintus 9 ya, ayat 7 sampai 8. Ini bentuk sikap hati kita ya, pada waktu kita mau memberi itu bagaimana ya. Nah, di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, Tuhan ini mau kita ini memberi itu bukan dengan paksaan ya, bukan dengan terpaksa karena aku disuruh orang tuaku, karena aku ini taunya diajari di sekolah minggu kalau aku ini disuruh memberi. Nah, bukan karena paksaan ya, tapi kita mau belajar untuk memberi itu dengan sukacita. Karena
tadi yang kita baca bahwa Tuhan itu juga berjanji gitu ya, bahwa Dia akan memberikan kita kelimpahan dalam segala kasih karunia-Nya. Tuhan itu ingat ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang pada kita. Dia selalu memberikan, Dia itu adalah Bapa yang sangat murah hati. Dia itu ingin kita itu berkelebihan dalam berbagai hal. Dan Dia sudah katakan bahwa aku akan memberikan kepadamu itu kasih karunia dalam berkelimpahan dalam segala sesuatu dan dalam berbagai kebajikan ya. Jadi kita mau belajar bahwa Tuhan itu yang terlebih dahulu kita mau melihat ya kasih-Nya yang begitu besar buat kita, sehingga kita itu juga mau belajar untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus ya. Siapa yang di sini adik-adik yang mau belajar untuk setiap hari bertambah mempunyai hati seperti Yesus dan belajar untuk seperti Yesus? Pasti semua mau menjadi seperti Tuhan Yesus ya. Kita mau belajar ya, tambah hari, tambah lebih a better person ya. Kita mau jadi a better person tiap harinya ya. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita sehingga kita itu mau juga mengasihi orang lain ya. Nah, di situ pun Miss kasih contoh ya, kalau kita misal bermurah hati sama teman kita. Nah, dia ini juga pasti kok bisa ya kamu sangat mengasihi aku ya. Nah, di situ kita bisa juga mengajak dia. Oh ya, karena aku ini belajar untuk murah hati seperti Tuhan Yesus. Sehingga kita pun juga bisa mengenalkan siapa Tuhan Yesus itu kepada teman-teman kita, ya kan? Nah, itu kemudian kita bisa kenalkan dia sama Tuhan Yesus. Itu adik-adik sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau belajar untuk menjadi murah hati ya, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah sangat mengasihi kita dan sangat murah hati ke kita, sehingga kita mau belajar untuk juga memberikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita ya. Kita mau belajar bahwa hal yang kita miliki itu adalah semuanya dari Tuhan, berkat dari Tuhan, sehingga kita juga mau memberikan berkat itu untuk orang lain juga, sehingga kita menjadi saluran berkat, jadi saluran berkat buat orang lain melalui Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Kita membagikan, memberkati orang lain juga lewat apa yang kita miliki. Yaitu apa? Tidak hanya materi, tapi waktu kita, perhatian kita, doa kita, talenta kita untuk boleh memberkati orang lain ya. Oke, di situ dulu Miss Josephine sampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita sebelum mengakhiri kita mau berdoa ya. Oke, ayo adik-adik kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini di mana kami mau belajar untuk bermurah hati Tuhan, mempunyai hati seperti hati-Mu Bapa, mempunyai kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami, untuk memberkati teman-teman kami Tuhan. Kami mau melihat bahwa kemurahan-Mu itu Tuhan dapat mengajari kami juga Tuhan, untuk kami mempunyai kasih-Mu Tuhan kepada orang lain juga Tuhan. Kami melihat bahwa kepunyaan kami ini adalah berkat dari Engkau Tuhan, sehingga kami pun boleh dengan sukacita untuk memberi Tuhan kepada orang lain Tuhan, baik itu waktu kami, perhatian kami, uang kami Tuhan, talenta kami Tuhan, dan semuanya itu Tuhan kami balikkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah adik-adik di sini ya Tuhan, Engkau mau berikan mereka hikmat pengertian supaya tiap harinya mereka boleh belajar tentang firman-Mu ini Tuhan, dan mereka boleh mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh belajar untuk mengasihi orang lain juga. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Oke, selamat hari Minggu ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita
kita semua. Bye-bye.